guys, welcome back with me Amanda Karis Agustina. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang FOMAS atau Public Relation dan juga satu kegiatan yang sering dilakukan oleh seorang public relation. Apa sih kegiatannya itu? Press release. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang press release dan juga tips-tips dalam penulisannya yang baik dan agar layak buat. So, langsung aja kita bahas tentang press release. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih penulisan press release yang baik dan agar layak muat, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu sih press release. Jadi, press release menurut Sumirat dan juga Ardianto tahun 2004 didefinisikan sebagai sebuah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh seorang public relation yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi untuk dipublikasikan pada media masanya tersebut. Lalu bagaimana sih penulisan dari press release ini? Yang pertama, kita perlu perhatikan bahwa press release ini harus ditulis dengan sifat yang to the point atau berita langsung atau disebut juga sebagai straight news. Dan juga bentuk penulisannya ini adalah piramida terbalik. Apa sih maksudnya dari piramida terbalik ini? Maksudnya adalah susunan isi atau informasinya tersebut itu secara terbalik. Jadi yang biasanya dari awalan yang tidak penting, lalu penting, dan sangat penting, untuk press release ini, berita atau isi yang ditulis harus bersifat yang pertama adalah sangat penting, lalu penting, yang terakhir kurang penting. Jadi ini harus diperhatikan. Semua hal yang penting to the point harus disampaikan di awal. Setelahnya disampaikan informasi-informasi pendukung atau kurang penting, seperti itu. Dan juga press release ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada judul atau head, yang kedua ada teras atau dengan kata lain ini adalah pembuka, yaitu lead, dan yang terakhir ada isi atau body. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana penulisan tips trik yang dapat dilakukan agar press release menjadi baik dan layak muat di media-media massa, baik secara online maupun cetak. Oke, lanjut saja kita bahas. Oke, jadi itu tadi apa sih yang dimaksud dengan press release dan apa aja yang ada di dalam press release dan juga bagian-bagian dari press release. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana sih tips penulisan press release yang baik agar layak muat. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita harus pelajari gaya bahasa media atau redaksi yang ingin kita tuju untuk kita kirimkan press release. Dan juga buat gaya bahasa penulisan kita sesuaikan dengan gaya bahasa media massa atau redaksi yang ingin kita tuju tersebut agar press release kita sesuai dengan media publishnya. Dan dengan begitu tidak akan banyak revisi dan juga akan menarik pembaca dengan baik karena gaya bahasanya sudah disesuaikan. Selanjutnya yang kedua. Oke, untuk tips yang kedua adalah tulis press release dengan gaya jurnalistik atau dengan kata lain gunakan bahasa yang pas dan juga penulisannya harus ringkas, tidak terlalu panjang atau dengan kata lain singkat dan juga lugas. Dan juga gunakan sistem 5W 1H untuk penulisannya agar terlihat lebih rapi dan juga to the point, dan pengaturan gaya bahasa dapat dibuat dengan baik dan serta pembaca dapat membacanya dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah tips yang ketiga. Oke, untuk tips yang ketiga adalah kita harus menulis press release dengan kenyataan atau data-data asli. Jadi pastikan kita hanya menulis informasi dan juga data asli atau real saja. Tidak boleh menggunakan data-data kiasan atau data-data palsu seperti itu, karena itu akan mempengaruhi pembaca kita dan juga semua orang yang mungkin akan melihat, dan juga semua pihak yang mungkin akan bekerja sama dengan kita itu akan dapat mengetahui, karena fakta
itu sangat-sangat diperlukan di publik. Oke, untuk tips yang keempat, kita harus perhatikan isi press release kita. Selain penggunaan bahasa, kita harus menggunakan struktur yang baik untuk menulis isi-isi dari press release kita. Karena itu akan sangat berpengaruh agar press release kita dapat terlihat dengan baik dan juga layak muat. Dan jangan lupa selalu sertakan tanggal pada saat kita menuliskan press release dan juga nama kontak serta nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi agar kita dapat berinteraksi dengan pembaca. Dan juga selalu perhatikan dengan betul-betul apa yang kita tulis sebelum kita kirimkan ke media massa atau redaksi yang ingin kita tuju untuk meriliskan press release kita. Oke, untuk tips yang kelima, kita harus menulis press release hanya pada satu bagian dari halaman tersebut saja atau satu sisi saja. Dan dengan kata lain, press release ini harus singkat dan juga harus ringkas. Tidak boleh panjang-panjang karena akan membuang-buang waktu dari pembaca sendiri atau akan membuat pembaca ini bosan. Jadi kita harus membuatnya dengan ringkas dan juga dengan singkat, to the point, dan pastikan hanya pada satu bagian halaman saja. Jadi tidak panjang sampai ke dua sisi halaman tersebut. Oke, yang terakhir adalah tips ke-6. Oke, untuk tips yang terakhir, kita harus pelajari editorial policy agar kita dapat menulis press release dan juga kita mengetahui bagaimana syarat-syarat penulisannya dengan baik. Untuk pengaturan struktur penulisannya, kita akan dapat mengetahuinya dengan membaca editorial policy dan juga jangan lupa sertakan label press release pada saat penulisannya dan gunakan ilustrasi yang menarik agar dapat menarik pembaca lebih banyak dan akan menarik perhatian dari pembaca dan juga minat pembaca akan semakin tinggi atau terpertahankan dan tidak bosan saat membaca press release kita. Oke guys, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya and bye-bye.